Perkenalkan, nama saya Krisnawati Rusmita. Saya dari kelas S19 tadi. Di sini saya akan menjelaskan, itu saya akan membuat video tentang UAS SPK, yaitu cara menghitung AHP dan toksis. Pertama-tama, di sini saya sudah menghitung AHP tapi menggunakan Excel. Saya sudah menghitung AHP-nya. Terus saya juga sudah menghitung toksisnya secara menggunakan aplikasi Excel, dan di sini saya akan menghitung AHP sama toksisnya itu menggunakan suatu aplikasi. Pertama-tama kita membuka Anaconda Prom. Di sini saya sudah membuka Anaconda Prom. Di sini saya akan mengetik CD terus sama, terus di sini saya akan memasukkan file. Di sini saya akan memanggil file yang sudah saya masukkan di yaitu SPK sudah masuk. Terus saya akan memanggil filenya, yaitu jadi selanjutnya itu Honda Snap. Terus lagi Python, Python memanggil file server. Kalau sudah seperti ini, kita akan salin kita akan copy IP address-nya. Kita copy, masukin ke flash login user. Itu saya sudah membuat admin. Selanjutnya, kalau belum mempunyai user, kita bisa membuat user terlebih dahulu dengan cara kita klik user. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun user.
mempunyai akun, ada 2 akun, ada 3 akun ya, 3 akun di sini. Dan kalau misalkan belum mempunyai akun, bisa bisa mengklik update user. Dan di sini kita membuat akun baru. Karena saya sudah mempunyai akun, berarti saya tidak tidak membuat akun lagi. Selanjutnya di sini kita klik table list. Nah, di sini table-nya sudah saya buat sendiri. Kalau belum mempunyai table, bisa ke update table dan bisa mengisi jumlah parameter sama nilai RI-nya. Selanjutnya, kalau sudah, dan kita slash-nya itu kan login. Nah, yang tadi yang kita sudah buat akun apa username, di sini kita bisa masuk ke login ke username yang tadi kita sudah buat. Di sini saya akan membuat username itu Putri. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPK untuk menghitung AHP dan untuk menghitung toksisnya. Selanjutnya kita klik ke hitung AHP. Kita klik jumlah parameter. Nah, di sini jumlah parameter yang kita gunakan itu sebanyak berapa? Di sini saya menggunakan 4 parameter. Kita kalau sudah menentukan parameternya, kita akan mengklik membuat parameter. Nah, kita di sini akan memasukkan nama-nama dari parameter. Ada parameter 1 sampai parameter 4 yang sudah saya pilih. Ini sesuai sama nama-nama parameter ini sesuai sama yang ada di hitungan AHP yang saya buat menggunakan Excel. Di sini saya akan membuat mengisi tiap parameter itu pastinya namanya berbeda-beda. Nah, di sini saya akan mengisi nama parameter 1 sampai parameter 4 sesuai sama Excel yang saya buat. Sesuai sama ini ya, ini termasuk parameternya. Di sini saya tulis IPK. Karena di sini saya menggunakan kriterianya benefit, maka benefit. Terus yang kedua, nilai tes wawancara. Ini saya menggunakan kriterianya sama benefit. Yang ketiga keaktifan. Sama menggunakan benefit juga. Keempat itu ada prestasi. Sama menggunakan benefit. Selanjutnya kalau kita sudah mengisi parameter, nama-nama parameternya, kita akan klik save parameter. Nah, di sini kan sudah ada kalau kita sudah men-save parameternya, maka kita akan masuk ke membandingkan parameter dengan parameter yang lain. Kayak gini ya, membandingkan parameter dengan parameter yang lain. Kalau Excel-nya itu saya membandingkannya itu seperti ini. Excel-nya seperti ini. Maka kita akan sesuaiin sama yang di Excel-nya. Oke. Nah, karena IPK sama tes wawancaranya itu 3:1.
kalau IPK sama keaktifannya itu 3:1. Selanjutnya, kalau IPK sama prestasinya itu saya banding 1:1. Selanjutnya, nilai tes wawancaranya itu sama keaktifan. Di sini saya 1:1. Selanjutnya keaktifan sama prestasi. Di sini saya 1:5. 1:5. Oke, kalau sudah, kita klik hitung bobot parameter. Kita klik. Maka hasilnya itu, nilainya itu konsisten. Kalau misalkan nilainya tidak konsisten, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sini. Kalau nilainya sudah konsisten, maka akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya yaitu ini kita nolin aja, kita ke bawah, kita klik bagian ini. Selanjutnya kita save parameternya aja. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti kita akan save hitung bobot parameter. Maaf, klik kebesaran. Klik hitung bobot parameter. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita akan menambahkan data organisasi atau data mahasiswa yang ada di sebelum ke sini kita ke data mahasiswa per subparameter, kita klik ke parameter, subparameter, dan bobot mutlak. Nah, di sini sudah ada bobot parameter yang tadi kita sudah masukkan perbandingannya dan sudah ada. Selanjutnya itu kita ke data organisasi, kita akan masukkan nama-nama siswa yang ada di yang ada di perhitungan TOPSKIS. Di bagian ini tuh sudah masuk ke perhitungan TOPSKIS-nya, karena kalau menentukan bobot itu masih dalam tahap perhitungan AHP. Kayak seperti ini tuh masih tahap perhitungan AHP-nya. Nah, ini tuh masih tahap perhitungan AHP. Nah, kalau misalkan kita sudah menentukan bobot, berarti kita akan menentukan perhitungan TOPSKIS-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke data organisasi. Kita akan masukkan nama-nama yang saya tertera perhitungan TOPSKIS yang saya punya. Di sini kita tambahkan data. Sudah kita masukkan, di sini ada Wawan, kita simpan data. Dari Wawan, kita tambahin lagi berarti saya mempunyai nama data siswa itu ada 4 ya. Selanjutnya itu nah, kalau sudah seperti ini, sudah memasukkan data ya, nama-namanya,
berarti kita kalau bisa kamu ganti juga bisa kita klik edit. Nah, kita bisa ganti namanya karena saya tidak mengganti namanya, berarti kita klik ke data mahasiswa per parameter, kita klik tambah data mahasiswa per parameter. Di sini kita akan memasukkan nilai-nilai dari nama mahasiswa yang tadi. Dari kita di sini akan menginput data mahasiswa per subparameter sesuai sama Excel yang saya buat. Nah, kita akan memasukkan nama-namanya, nilai-nilainya maksudnya. Karena Wawan berarti IPK-nya itu 3, nilai tes wawancaranya itu 60, sesuai sama ini ya, berusukan. Misalkan Wawan ini berusukan sampai prestasi. Keaktifannya itu 80, prestasinya itu Wawan 70, nah, kalau sudah kita kembali ke mahasiswa kedua, yaitu ada PK-nya itu 2,97. Nilai tes wawancara itu 73, keaktifannya 60, prestasinya itu 50. Selanjutnya itu nilai pemasukan nilai mahasiswa yang ketiga itu nilai IPK-nya itu ada 3,23, nilai tes wawancaranya itu 86, keaktifannya itu 71, prestasinya itu 60. Nama mahasiswa yang keempat itu IPK-nya itu 3,51. Terus nilai tes wawancaranya itu 59, keaktifannya itu 81, prestasinya itu 50. Selanjutnya, kalau sudah, kita akan simpan data alternatif. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita masuk ke hitungan top 5-nya. Hitungan top 5-nya. Hitungan top 5 itu menentukan hitungan akhir dari hitungan top KIS. Apakah hitungan top KIS yang di aplikasinya itu sama dengan hasil hitungan top KIS yang ada di Excel punya saya. Kita akan kembali. Kita akan klik hitung top KIS. Nah, sudah seperti ini, berarti sudah ada hasil akhirnya, yaitu hasil akhir, nama alternatif, dan ratingnya sudah ada. Berarti kita akan samain sama yang punya di dalam Excel punya saya. Yang pertama itu ada 0,57. Di sini saya 0,643 karena nilai IPK nilai bobot yang saya punya dengan nilai bobot yang ada di aplikasinya itu beda-beda kecil. Nah, yang lebih banyaknya itu bobotnya itu di Excel yang saya punya. Makanya nilai akhirnya itu agak lebih besar di dalam Excel yang saya punya. Kalau misalkan
uh, di dalam aplikasinya itu nilai bobotnya tuh rendah, kita bisa lihat aja. Nah, maaf. Nah, nilai bobotnya itu kalau di dalam IPK-nya itu 0,38, kalau misalkan di Excel yang saya buatnya itu 0,39. Kalau misalkan nilai tes wawancaranya itu di Excel-nya itu 0,17, kalau di aplikasinya itu 0,16. Kalau di keaktifan, kalau misalkan di Excel-nya yang saya punya itu 0,11, sedangkan kalau di aplikasinya itu 0,11 juga sama. Terus prestasi itu sama, nilai bobotnya prestasi yang punya saya di Excel itu 0,33, sedangkan nilai bobot di aplikasinya itu 0,33. Sama juga, mungkin bedanya tuh dua bobot yang berbeda, tapi meskipun segitu, meskipun seperti itu, makanya nilai bobot yang saya punya itu lebih besar sedikit dibandingkan maksudnya nilai akhirnya itu yang saya punya itu lebih besar dibandingkan nilai yang ada di aplikasinya itu. Ya, kalau rating satunya itu ada 0,57, rating 1 0,643, terus di rating 2-nya itu ada 0,57 juga. Kalau misalkan di rating 2-nya itu saya mempunyai 0,12, terus di rating 3-nya itu saya mempunyai di bagian Excel-nya itu 0,44, sedangkan di aplikasinya itu 0,42. Sedangkan nilai rating keempat yang saya punya di Excel-nya itu 0,22, sedangkan di aplikasinya itu rating keempat itu 0,19. Mungkin beda-beda sedikit, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.